Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik-baik saja, bukan? Ya, alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, anak-anak Buni melanjutkan mata pelajaran berikutnya. Terlebih dahulu, Buni kemarin sudah menjelaskan tentang materi teks eksplanasi. Tentunya kalian sudah tahu kan apa itu teks eksplanasi dan bagaimana struktur maupun kaidah yang terdapat dalam teks eksplanasi. Untuk selanjutnya yaitu coba ini perhatikan ada gambar apa ini. Tentunya anak-anak tahu ya, ini adalah gambar seseorang yang sedang pidato atau ceramah, ya. Itu anak-anak pada kesempatan hari ini pembelajarannya itu gimana tujuannya? Yang pertama, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. 2. Mengidentifikasi isi dan struktur teks ceramah. 3. Menganalisis unsur kebahasaan teks ceramah. 4. Mengkonstruksi teks ceramah. Jadi pada pertemuan hari ini yaitu materi tentang teks ceramah. Adapun pengertian dari ceramah itu sendiri adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Kemudian struktur ceramah. Pertama, ada pendahuluan, isi, penutup. Pada bagian pendahuluan terdiri dari 1. Salam pembuka, 2. Ucapan terima kasih, 3. Pengenalan topik. Pada bagian isi yang mana terdiri dari 1. Materi yang dibaca, 2. Pendapat pembicara, 3. Alur pembicaraan atau secara runtut. Yang keempat, referensi dari pendapat yang disampaikan. Kemudian pada bagian penutup, yaitu yang terdiri dari 1. Simpulan, ungkapan, dan salam. Itu merupakan bagian dari struktur ceramah atau teks ceramah. Kaidah bahasa teks ceramah. Dalam teks ceramah terdapat kaidah bahasa, yaitu ada kata ganti orang pertama atau tunggal. Contoh, saya, aku, kami. Di sini yang menyebutkan mengatasnamakan nama kelompok. Yang kedua, kata ganti orang kedua jamak. Contoh, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Kemudian, yang ketiga, yaitu kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya, dengan, demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Yang keempat, kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan,
berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Yang kelima, kata kerja persuasif. Persuasif di sini maksudnya yang menunjukkan sifatnya mengajak. Seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Nah, ini anak-anak adalah kaidah bahasa yang terdapat dalam teks ceramah. Adapun pada saat akan menulis teks ceramah ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah menulis teks ceramah. Pertama, menentukan topik. Ya, menentukan topik berarti topik apa yang harus kita tulis nanti pada ceramah. Kemudian merumuskan tujuan ceramah. Dalam merumuskan tujuan ceramah, di sini ada tujuan umum yang meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif, yang mana ceramah rekreatif itu yang sifatnya menghibur. Kemudian, yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Tujuan khusus meliputi kebahasaan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran, cara melukis untuk tujuan umum keahlian atau hobi, biografi Soekarno untuk tujuan umum atau biografi tokoh. Kemudian, menyusun kerangka ceramah. Jadi, setelah merumuskan tujuan ceramah, kita perlu menyusun kerangka ceramah. Tujuannya apa untuk menyusun kerangka ceramah? Tujuannya untuk mempermudah kita pada saat akan menulis ceramah atau teks ceramah. Kemudian yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Maksudnya dari kerangka tadi kita kembangkan menjadi sebuah teks ceramah. Nah, itu tadi anak-anak ya, masalah teks ceramah. Yaitu teks ceramah merupakan pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk. Untuk itu anak-anak apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA. Sebelumnya, ini ada tugas ya, sebelum kita tutup, anak-anak bisa membuka latihan LKS ya, seperti yang tertera di sini, yang dikerjakan di buku tugas ya, tentang masalah mengidentifikasi struktur teks ceramah di LKS halaman yang sudah tertera di sini. Itu tadi anak-anak yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.